Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qaim bihaqqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma taqat illa wa farajahullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu ialah mereka yang tidak pernah merasa khawatir dan tidak pula pernah merasa bersedih. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dan janji-janji Allah, itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin, berikut akan saya bacakan silsilah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Habib Husain Sahibil Maqam bin Abu Bakar Al-Idrus, Keramat Luar Batang bin Abu Bakar bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Nauladawilah bin Ali Al-Ghuyur bin Ali Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Irbat bin Ali Ghasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Karmullah Jaha Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sekitar 2,5 abad yang silam telah lahir seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Waliullah Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, dilahirkan di kota Al-Ma'igab, Hadramut, Yaman Selatan. Semasa kecil Al-Habib Husain hidup dalam yang sangat sederhana. Ketika itu yang mulia diasuh oleh seorang imam sufi. Di sanalah beliau menerima tempaan pembelajaran thariqah di tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain. Tampak Habib Husain memiliki sifat dan perilaku yang lebih dibanding teman-temannya. Menginjak usia dewasa, Al-Habib Husain merasa terpanggil untuk melakukan hijrah dalam berdakwah dan mensyiarkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara persinggahannya adalah di daratan India. Kemudian misi dakwah dilanjutkan menuju wilayah Asia Tenggara, sehingga pada tahun 1736 Masehi sampailah beliau di Pulau Jawa dan merapatlah di pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga pada akhirnya menetap di kota Batavia, untuk sebutan kota Jakarta tempo dulu. Kota Batavia ketika itu adalah pusat pemerintahan Belanda dengan pelabuhannya bernama Sunda Kelapa. Tidak heran pelabuhan tersebut merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh para pendatang maupun pedagang. Sebagai pelabuhan teramai dan terbesar pada zamannya, beliau adalah seorang imam dan seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad telah menyebutkan dalam kitab Mawahibil wal Minan Al-Haddadiyah bahwa Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus berangkat di Jakarta dengan niat berdagang, akan tetapi inayah Allah menjadikannya untuk berdakwah dengan hal dan perkataannya. Masyarakat tidak mengikuti kecuali setelah mengetahui keberkahan dan menyaksikan karomah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Banyak orang yang datang mengunjungi beliau, sehingga Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus lebih mudah mengajak untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali dari non-muslim yang memeluk agama Islam di tangannya. Beliau sangat ditakuti oleh pemerintah setempat dan dihormati,
sebab beliau adalah seorang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud terhadap dunia serta tenggelam dalam menyaksikan keesaan Allah. Beliau menyendiri di pantai yang dikenal dengan nama Luar Batang, yaitu tempat yang sangat jauh dari permukiman penduduk. Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus adalah seorang pemuka agama yang tidak segan-segan menyebarkan dakwah Islam pada saat berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Di Luar Batang inilah tempat persinggahan terakhir Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang kemudian mewujudkan niatnya pada sebidang tanah untuk didirikan sebuah bangunan berupa surau sebagai tempatnya berdakwah, yang juga dipergunakan sebagai sarana pengembangan dakwah Islam secara kafah. Dalam waktu singkat, surau itu pun banyak dikunjungi, bukan saja dari wilayah sekitar, melainkan juga yang berdatangan dari berbagai daerah Nusantara ini, dan bahkan hingga saat ini pun banyak pula yang datang dari mancanegara untuk berziarah dan mengadakan survei serta penelitian secara historis. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar thariqah dan memahami tentang Islam pada saat itu rupanya mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Mereka memandang keberadaan Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus sebagai pihak yang dapat mengganggu kondisi politik dan kekuasaan VOC saat itu. Namun kekuasaan VOC tidaklah dapat menghentikan peran Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dalam menjalankan misi dakwahnya. Dalam perjuangan menegakkan agama Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Waliullah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dipanggil Sang Khalik berpulang ke rahmatullah dalam usia yang relatif muda. Tepatnya beliau wafat pada hari Kamis 17 Ramadan 1160 Hijriah 69 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Juni 1756 Masehi. Wafatnya Sahibul Maqam Al-Qutb Al-Arifillah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di Kampung Baru, Sunda Kelapa, yang sekarang ini masuk wilayah Kecamatan Penjaringan, Kampung Luar Batang. Dalam nama kampung tersebut tidak dapat dipisahkan oleh adanya sosok karomah yang dimiliki Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, yang saat ini acaranya kita selenggarakan yang ke-276. Tahun ini kami selenggarakan di Masjid Jami Keramat Luar Batang yang dahulunya berupa surau, merupakan peninggalan situs sejarah cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI sebagai tempat yang dimuliakan dan dilestarikan. Mengakhiri manakib ini insya Allah dengan kehadiran kita di Masjid Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya, maghfirahnya untuk kita semua. Yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.